المغلوبين أو المسلمين الرحمن المذنبين اجعلنا يا الله اجعلنا يا رحمن اجعلنا رحيم سبحان أحمد أمر موجود بن أحمد الريادي من أولياء المتقين والشر وعلى نية المتقين من قلوبنا وعلى نية المتقين من قلوبنا وعلى نية المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد قومه نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وشكر الله sama-sama kita ucapkan hadiratnya Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam. Tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka kita bersama-sama daripada pengajian kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kelima mengenai keutamaan adab-adab dan sunnah-sunnah dan syarat-syarat Jumat. Keutamaan Jumat, ketahuilah bahwa Jumat itu adalah hari besar yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengagungkan Islam dan mengkhususkan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'." Artinya apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Azza wa Jalla dan tinggalkanlah jual beli. Allah Azza wa Jalla mengharamkan sibuk dengan urusan-urusan dunia dan segala sesuatu yang memalingkan dari jalan atau berangkat ke Jumat. Nah, jadi hari Jumat itu sakurangnya jangan begawian dunia pas Jumat itu barang. Pas Jumat itu barang. Yang bagus itu seharian depan Jumat itu ibadah saja. Apa ibadahnya yang paling bagus? Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Kalau kata kawan juga seharian Jumat itu akan ibadah saja, barang saja tadi. Pas mulai adzan barang sampai tunggu orang sembahyang, jangan berurusan dunia. Ini menghargai, menghormati, memuliakan waktu yang memang dimuliakan dan dihargai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla farada 'alaikumul jumu'ata fi yaumi hadza fi maqami hadza." Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla memakruhkan Jumat atas kamu di hariku ini dan di tempatku ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka jumu'ata thalathan min ghairi
uzrin taba'allahu ala qalbihi. Artinya barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa halangan, artinya halangan yang memang diberikan pada hukum syar'i, maka Allah Azza wa Jalla mencap hatinya. Jadi orang itu kada akan dibuka lagi untuk taat kepada Allah. Nah, Jumat kada 3 kali. Jangan makalnya jangan 2 kali. Ada kayak pulang, dari pulang, yang ketiga ada pulang. Maka dalamnya lawan Allah Ta'ala itu kalau dia kali kurang mencatat niatnya udah kayak kali hukum Tuhan pun kayak kalinya dengan siksanya dengan jadi kalau diakal itu tujuan dari mempermainkan Allah Ta'ala itu juga pada seorang bila kita tidak mempermainkan kali itu mempermainkan ada orang menghindar zakat. Nah, sebulan orang lebih sebulan sebelum sampai nisabnya, sebelum sampai awalnya sebulan diberikan zakatnya. Nah, kita ada lagi berikan kalau dia misalkan Nabi ini kada wajib jalan karena hanya jaga. Nang laki bang, ada yang tidak sampai setahun. Lalu jangan mau berjalan. Nang laki kada berjalan karena habis sampai jalan. Nabi ini kok ada berjalan karena hanya jaga. Lipat pada nang itu 2-3 bulan berjalan Nabi ini pulang lakinya. Nah ya, biar begitu. Supaya jangan berjalan. Itu dia kayak di akhirat dibuat Tuhan diberung ditibai Tuhan berungnya karena apa? Lalu dia si orang ini anak bolong jadi dimasukkan ke neraka. Jadi dia Tuhan, aku kan masukkan ke neraka, aku masukkan berung pada neraka. Nah, aku juga masukkan ke neraka. Nah, pemasukan itu kita dapat tapi orang jadi rata di dalam. Nah, jadi artinya orang yang hendak niat mengakali hukum tetap baik disiksa juga, tetap disiksa juga. Ya memang nama kalinya musakan tahu juga, musakan mati juga. Ada orang mengaji itu akan memakai ada baik itu ini akan mengubah kita dengan hukum agama itu apalagi pikir itu macam-macam kurang supaya jangan sampai pada tadawih. Jadi kaji pula tuh ini ada pendapat ini ada pendapat ini sampai anggaran tadawih nah kayak umurnya ada pendapat misalnya ada aja kurang baik itu akan mengaji pikir itu ada orang ada mengaji pikir mencari pendapat supaya bebas daripada ibadah. Nah jadi makanya orang dahulu guru-guru ulama-ulama dari itu yang diajarkan yang umum saja. Nah tapi tidak ada dipadahkan yang pendapat lemah itu kayak yang dipakai orang karena orangnya mengulir berbuku gitu. Sedangkan ilmu itu hukum itu dihormati dan dipakai karena jaminan hubungan kita baik dengan Allah itu adalah taat dalam urusan hukum itu. Kita hendak baik dengan Allah jangan akan hukum. Cobakan hidup kita dengan hukum
Allah Ta'ala itu kadang-kadang diparlukan oleh kita karena Allah Ta'ala itu dia mau binafsi. Sifatnya dalam tauhid adalah arti dia mau binafsi itu ada parlu apa-apa, ada parlu orang lain. Dia mau binafsi itu kuasa kawat sendirinya, ada perlu orang lain, enggak ada perlu orang lain. Jadi kenapa? Jadi Allah Ta'ala itu dia mau binafsi kuasa dengan sendirinya, ada perlu orang lain. Kayak ada perlu orang lain aja gitu dari Allahnya. Ada mungkin kalau makhluk ini kamu untuk makan Allah, ada mungkin makhluk kamu untuk makan Allah, ada mungkin makhluk ini hawa mengibadatkan apa namanya menyebabkan Allah Ta'ala itu ibadah. Yang ada mungkin makhluknya aja gara-gara Allah juga jadi ibadah. Nah jadi Allah Ta'ala itu ada perlu dengan kita, tapi kita perlu dengan Allah. Nah jalannya untuk kita baik hubungan kepada Allah yaitu dipakai hukum tadi, dipakai memakai hukum agama tidak dengan terbatas ibadah aja, tetapi hukum agama itu berjalan seluruh segi kehidupan kita. Kita harus memakai itu. Kadang-kadang kita kan nggak aturan hukum agama ibadah, tetapi di luar pada ibadah kita perhatikan usaha ini harus ditunjuk apa? Nah kayak apa? Usaha itu yang dibolehkan di agama mudahnya nah kayak apa? Kemudian jenis usahanya nah kayak apa? Cara menggawi usahanya tuh kayak apa? Nah boleh nah bagus di dalam agama hasilnya tuh kayak apa? Bergaul, nah kita bagus itu baik itu bergaul lawan siapa? Lawan orang tua nah kayak apa? Lawan orang tua caranya, lawan kakak-kakak nah kayak apa cara? Itu kan ada tataannya dalam agama. Lawan jiran, nah kayak apa? Aturan kita lawan jiran. Lawan keluarga, nah kayak apa aturannya? Nah parah, nah jauh kayak apa? Itu semua ada aturannya. Guring, makan, minum, buang air, keluar rumah, masuk rumah, semua ada aturannya dalam urusan agama. Nah, jadi kalau kita mencukupkan kehidupan kita dengan aturan-aturan agama, wajib sunnah itu memang kita jadikan kebiasaan hidup, maka semakin dekat, semakin dicintai kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan orang hendak dicintai Allah. Jiran Tuhan bilang Pak Muda diperhatikan ya Nabi, aku jaga ibadah kamu tuh rasa-rasa jangan sekedar cerita asal menanggung awal mawaris jiran tuh daripada hampir pesan Allah Ta'ala itu rancak banget. Allah berpasan melihat itu rancak pada amal jiran hati-hati lawan jiran baik-baik, lawan jiran bagusi rancak banget ya Nabi. Allah Ta'ala itu berpasan lawan aku masalah jiran ini sampai-sampai aku membilang ini nanti kau mawaris jadi disuruh dekat dengan suruh baik benar. Nah, kadang-kadang kita lawan jiran ada bakat tambah kayak anak berbuat baik. Ada tahun 5 tahun kan 5 tahun mengira ada bakat tambah sengaja tuh agama situ 3 5 tahun apa lagi sama berbuat baik dan tahu. Padahal pesan Nabi, pesan Allah kepada Nabi lawan jiran itu jujur diperhatikan adalah kita ini bercarian kalau jiran itu salah. Nah, makanya pas angkot kita bilangnya ada
Jiran kita ada yang kada mau belajar agama gara-gara kada umpan ada ongkos, kita bantuin, kita ditutup jadi. Itu daripada wajibnya perhatian dan jiran. Makanya kalau berbagi-bagi apa, membantu apa kan? Jiran miskin afdal daripada keluarga yang miskin menjauh ibadahnya. Jadi jirannya ada yang miskin. Tidak ada miskin, kita pun ada Indonesia kawan miskin tapi jauh nanti jiran yang orang praktik di Fatihah daripada nanti walau kalau misalnya biar si di kami ini orang ada bilang ada bisa balik kalian berbagi macam-macam macam sudah banyaknya jiran miskin karena perlu dibantu tiga malam bisa membantu maka masukin aku pada wah di sini jangan bantu aku banyak keluarga di Kota Baru di Tanjung banyak di Masiko mengirim ada boleh kalau jatah ada sah selama di mana rumah itu ada yang memerlukan utamakan walau di jauh itu itu dari nah itu aturan agama mengganggu jiran misalnya apalagi tahu jiran kita ini garing ada nah kalau tidak bayar sadarnya nah jadi setiap semua di mana kesimpulannya agama itu di mana kita berada lawan siapa aja kita hadapan Allah usahakan supaya orang senang gara-gara kita jangan senangnya membahas kepada manusia itu akhlak katanya akhlak yang bagus itu adalah selalu menyenangkan orang menyebabkan orang itu pada samsara gara-gara kita itu akhlak jadi jangan sampai pada maksiat nah jadi hari Jumat kalau lihatnya jadi bagaimana istirahat kalau nampas orang nanti untuk satu jam awal jangan ada lagi adalah ditutup adalah ada orang sudah berikan pada orangnya sudah orangnya minta maaf lah ada yang kepada orang kayak itu kata kurang lima apa yang sudah adanya kayak apa yang kita lakukan diapayakan duit di rumah orang dulu haram jual beli itu waktu sampai Jumat sampai orang tutup semua itu haram jadi itu salah bibinya karena hujan ternyata kau menjadi lalakian yang membantu bibinya tak mau nyatalah nak kau membantu bibinya dia akan nyata bibinya apa datang bibinya namanya dua ekor makanya kalau misalnya di situ ada aja nah yang bisa aja jual kan harus ada nyarajaki jerang dosa rajaki halam rajaki halamnya ada taraf musabda jadi berbahaya dan lafaz yang lain bahkan nabadal Islam wara'a dhahrihi artinya sungguhnya ia telah membuang Islam ke belakang punggungnya ini orang yang ada Jumat sampai 3 kali tadi dianggap makanya melepas Islam sudah tidak dirinya daripada saat jahatnya ada menggawi sebuah Jumat sampai 3 kali nah ada kubur nyalain kena ada kayak memang boleh kubur-kuburnya itu ada atau kita tidak ada dulu ada seorang laki-laki berbolak-balik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menanyakan tentang seorang laki-laki
yang tidak menyaksikan Jumat dan Jumat. Orang nih misalnya sibuk sampainya pada pernah sembahyang Jumat, di mana dia nanti nikmatinya ujar sidir di neraka berulang balik kepadanya selama 1 bulan menyangka tentang itu dan ia tetap menjauh di neraka. Pokoknya ini ada orang yang bisa keluarga, nah keluarganya itu pada mau ke Jumat. Nah, betapanya masih Abbas di mana orang tuh di situ di neraka. Katakannya, datang pulang orang sini, jauh sini neraka sini. Makanya kalau dari sayapnya itu bisa memang orangnya sayapnya keluar dalam mandinya hanya orang tidak ada Jumat. Supaya Jumat tetap jawaban sih sabulanan betapun nanti betapun di mana di neraka sini. Yang ada di dulu badannya. Kalau orang yang meninggal langsung ke Jumat, di mana tidak menyaksikan Jumat dan Jumat, bila orang pada ke Jumat itu hukum itu ada dari istilah dulu badannya, ada dari ringannya, kecuali ada mundur tadi. Mungkin ada mundur kan? Dan pada ke Jumat di neraka di situ. Jadi sembahyang Jumat memang diwajibkan, kecuali misalnya orang mundur pada tahun kemana-mana, baik orang yang latihan yang punya kalau begini itu boleh Jumat, tapi hukumnya kada wajib. Maksudnya kada wajib Jumat, bibinya itu kada wajib Jumat, tapi Jumat boleh. Apabila yang menggawe Jumat, kada berjubur lagi boleh tetapi Jumatnya ada wajib. Niatnya apa? Tetapi sembahyang waktu Jumat juga. Jumatnya punya kada bangun suami kan. Kalau kita ini kan, kalau kita latihan ini Jumat itu punya wajib. Mungkin ada Jumat kan budi lawan juhur, salah aja Jumat tetap jadi tetap berdosa juga karena Jumat. Sembahyangnya berkadar ya. Sembahyangnya kayak beda. Kita misalnya sihatnya ada apa-apa, kalau ada masjid Jumat, apakah ada alasan apa-apa? Boleh benar juga. Nah, kalau Jumat tidak kalau zuhur, sembahyangnya beliau tergantikan ternyata kemudiannya tidak jual mereka, tapi haram meninggalkan Jumatnya. Nah, haram meninggalkan Jumat. Kalau pimpinan misalnya, pimpinan kita zuhur, apa itu zuhur? Umpat Jumat, pesuai Jumat, tapi kan ada dua saja, karena Jumat tadi sudah gantian dua. Mau dinyatakan ujung apa? Ujung kayak kita ngomong biasanya, ada apa? Kenapa? Karena ada wajib Jumatnya. Jumatnya ada wajib. Dan nanti rata-rata itu dia kitanya ada yang banyak ada sesuai Jumat tapi di luar begini. Ada kita biar berjumur, bukan berjumur berdosa dosa. Karena Jumatnya sembahyang Jumat itu wajib bagi kita. Di Makkah, kawan tempat Jumat. Di mana-mananya di Madinah, ada orang pembina lelaki sebenarnya. Kita kalau biasa, kita wajib. Jadi biar tidak ada Jumat. Karena ada wajib juga bersyukur aja. Nah ada lagi yang wajib melayani laku. Udah terbiasa bila nyuruh Jumat itu makan. Berarti kan ambil itu
Penjual ini memang undangan Ramadan betul kan? Nah tutup jual karena siap-siap makanan, sama penyiapan makanan. Karena berlawan-lawan sekolah kita, orang-orang macam-macam dan penjual kan tidak betul apa-apa. Kita dapat kalau kawannya apa? Ibadah yang paling ganda, lebih pilihan sesudah lawan Allah Taala itu lawan kita, lawan laki yang disia-siakan. Nah malah isi laki bergaya hantu, teman. Orang mulia sahabat ibadah dan sesudah wajib lawan Allah Taala lawan laki maka memperhatikan laki. Jadi jangan gara-gara misalnya macam-macam amalan kita laki ada perhatikan jadi rusak. Bukan hasil amalnya. Itu bang sudah kalau bimbingan itu. Jadi kita nih bila bisa anak bimbingan lah. Kita bila bisa anak bimbingan kita kewajiban kita sampainya aja. Sampainya pada kita. Tapi makanya jangan Nabi barang siapa berisi anak bimbingan berhasil menjaga. Kalau kita bisa anak bimbingan mulai lagi halus sampai berarti kita kalau menjaga ada maksiat gara-gara dididik maka keburukannya adalah surga. Kita alih kalau berharap anak bimbingan, tapi waktunya tersingkat. Bilanya sudah berarti juga sudah. Makanya kalau kita bisa anak bimbingan jangan tempat campur lagi belum dilakukan. Urusan laki sudah bila kita ada apa-apa ingin lawan laki. Anak keluarga ada penghasilan sebenarnya nanti anjir. Misalnya tak keluarga kita ada penghasilan anjir, tidak kita salah karena aja cuma menano pada anak laki bapak tidak laki dulu. Mudi nyompatan ya bos, menjaga nyompatan ya kayak baru ini nyompatan. Itu caranya kita. Dan boleh kita saling bawa boleh. Itu pada kewajiban kita lagi. Ini ada wajib lagi kalau kita karena sudah jadi hak si laki tadi. Samaan sudah dalam kandungan anak laki. Nah, sudah dalam kandungan anak laki orang maka dasar itu umumnya dia berhak masalah anak lawan kita tetap bagaimana kaitannya itu ada nama ngambil jadi kaitannya terhadap cuma dasar jujur maka apabila pulang anak laki itu mati. Nah ini kita banyak sekali ngomongin lakinya mati. Nah ini kan boleh keabadnya mestinya. Enam menjaga ini Tuhan. Nah, kita ini kan ada orang di anak mati, kalau anak orang itu mati, ini bagi rakyat. Bingung aja kemana-mana kan? Itu hanya kan ada tetap lagi nih. Nah, buat tangan lagi ini ada tetap. Oh, ada boleh, dosa. Nah, kecuali ini sudah berarti awas tanggung jawab itu kan. Ini kasihan. Ya paling ada lebih kali dolar minat. Ini lo hai kapan kayak gitu usaha seorang ini anda udah mati lagi. Sebenarnya kami memperhatikan juga. Aku ini itu hai kami lawan perkembangannya kawan kami sama ini. Cuma kami pada tapi ada kemampuannya menjadi tidak. Sama benar kali itu benar. Jarang kalau terlalu itu tidak tahu. Rasulullah kan, Nabi kita meninggal pada sini, mama sini itu dia belum pulang. Lalu Nabi dia melawan nama hari itu Nabi mama sini meninggal siapa namanya? Abad sini, kain sini, Nabi kita mengatakan. Jadi jangan berbulik kawitannya itu dibilang itu jauh benar, apabila ini adalah untuk bikinnya berarti. Nah, lalu artinya itu meninggal. Itu hukum berbulik kita untuk kita itu jauh.
tanggung jawab berbeli kuitannya itu jawab kuitan dulu. Itu kan dulu ini yang berhak. Ini yang memberi nafkah pula. Katanya mau musik lah. Kecuali ini sudah berarti mungkinnya berarti bahasa hanya bebas nama Tuhan ini. Kembali pulang kepada tanah hati namanya. Itu pulang. Kita kata, ayo, ini bakal. Kita ada seorang pasiennya, dia suka nama Tuhan, kata itu serah. Seperti yang anak-anak Pinanto ini keperluan hidupnya itu sama. Makanya dia kurang nikah ya. Abahnya ada. Ini bibinya nikah. Walinya itu siapa? Walinya itu abahnya. Abahnya mati. Kamana buahnya? Kainnya. Kain kuitan apa? Kuitan rumah itu apa? Kuitan rumah ini kan tak pakai kain ini. Tak pakai. Abah mati. Kainnya itu pakainya. Abahnya mati, kainnya mati. Ada sanak lelaki maka adanya begini. Kamana buahnya walinya? Kandang sanak abahnya angka mati. Walau kainnya ngakuitan abahnya semuanya hidupnya. Itu asbatnya, walinya. Ini ada yang jauh lagi. Jauh sedikit. Bibinya yang sangat lelaki ada. Abahnya mati. Kainnya mati. Malinanya mati. Tetapi anak daripada memalinan lelaki ini hidup satu bola sekali. Kasih bukannya wali dan asbatnya. Walau kainnya kuitan abahnya, kuitan abahnya masih hidup. Bukannya, daripada saling apa ya? Daripada saling hubungan kuatnya nanti bakal abahnya. Jadi artinya bibir itu memang kalau sudah kawin ini memang sudah tanggung jawab ini pindah badan ke laki dan hubungan laki ini. Ada lagi mengusir walaupun lakinya mati abadnya ada lagi tetap tak namanya itu kan ada itu asbab daripada laki. Nah, pada pokoknya kita pada tahap yang yatim makanan luar biasa wajib bukan kalau orang lain menghadiahkan yatim, kalau orang lain menghadiahkan anak yatim dia itu disuruh juga baik juga, tapi kainnya anak sidir mati ini wajib menghadiahkan yatim ini. Nah, maka rumahnya disuruh berusaha seorang. Maka Pinanto ini usahakan yatim anaknya ini, nah kainnya ada membiarkan pada mampu mengusir dosa apa air. Ada kita di kampung mati kata-kata kalau anak seorang mati itu Pinanto itu nama saparong dan perasaan rasa Pinanto dulu karena mati sekali bulan udah. Padahal itu cuma orang Arab itu jalannya hukum Islam kecuali kan udah berarti hanya mau ibadah mati kita tahu hukumnya walaupun pada hukum muslim minta ridhonya bukan kelapinan itu ada kita halal minta ridhonya pak mengaminatunya ada sekalinya punya telah yang mati kita dimati datang Pinanto ujung-ujung menuntut kita baik kita mati di akhirat Pinanto datang apa ya orang menuntutnya atau wajib wajib waktu umur baru gara-gara anak yang meninggal
butuh kitab Taurat dan Injil, ini asli bujur. Jadi orang kada salah ahli kitab ini, orang ahli kitab, orang ahli bujur mempegangi kitab Injil dan Taurat itu dan aslinya. Diberi hari Jumat, kalau mereka berselisih padanya, maka mereka dipalingkan daripadanya. Dan Allah Azza wa Jalla memberi kita petunjuk yang mengemudiankannya sebagai umat ini dan dijadikan sebagai hari raya kepada. Maka umat ini adalah seutama-utama manusia dengan mendahului, sedangkan ahli kitab itu mengikuti mereka. Jadi kita hari Jumat ini harus hari Jumat itu musnahkan. Kita kadang-kadang tahu Pak, tahu hari Jumat itu rasa biasa. Padahal hari Jumat ini hadiah yang terbaik di antara hadiah yang baik yang besar keuntungan keistimewanya dari Allah terhadap umat Rasulullah adalah adanya hari Jumat. Asal Jumatnya dimanfaatkan dengan kebaikan. Di hari Jumat ini banyak ibadah, banyak amal, banyak melakukan kebaikan. Ada di dalam kitab apa tuh dirikiakan. Kalau bisa hari Jumat itu bahwa waktunya ada waktu menonton, ada yang kalau Jumat itu puasa, sunat kan puasa, tapi berganti hari Jumat itu puasa. Senin, Kamis atau Sabtunya. Dalam kitab apa tuh disusunkan Jumat itu jangan kawan dan kalian puasa. Kemudian waktunya ada menuntut ilmu, isinya apa? Kemudian bersilaturahmi, kemudian memperbanyak salawat, kemudian lagi memperbanyak sedekah, sehingga Jumat itu benar-benar waktunya full dengan ibadah. Karena orang yang mengisi waktu hari Jumat dengan kebaikan itu banyak banget mendapatkan pahala dan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah. Karena itu waktu yang ada diberikan bagi orang selain pada umat Rasulullah dan ahli kitab. Kita yang ada mengerti kalau biasa. Dan ini yang kesempatan Anda menjujur memperbanyak ibadah dan benar nilainya. Anda kabul doa, Anda lepas daripada siksa-siksa. Itu nanti minimalnya. Kita hidup Anda bahagia dunia akhirat, Anda selamat dunia akhirat, Anda nyaman dunia akhirat, Anda selalu dapat kebaikan, Anda bisa diampuni, Anda berisi kalau sama keluarga jadi orang yang baik. Jumat ini nanti dibagi kebaikan. Orang yang membesarkan mengagungkan hari Jumat dengan kebaikan, maka Allah akan memberikan segala macam kebaikan-kebaikan dan kemuliaan kepada orang. Mulia benar. Apalagi habis asarnya Pak. Habis asar Sayyidah Fatimah anak Rasulullah sidin nang waktu untuk ada begadang urusan yang lain, yaitu apa? Asar hari Jumat. Bila sampai waktu asar Jumat tuh sidin kada diganggu lagi kan sama siana wiridan ibadah doa macam-macam sampai maghrib. Masih jadi caranya sa'atul Fatimiyah, waktu di mana-mana sa'atul Fatimiyah, waktu Sayyidah Fatimah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jam awal itu dulu akan muncul hari Jumat. Saat ibadah, kurang umrah ternyata kurang umrah pas hari Jumat itu. Dan di Jawa Barat Jakarta itu lebih seperti umrah 7 kali dari rasa lain dari Jumat. Pokoknya sahabat hebat bila kalian akan terus di Jumat. Menjiarahi kita di hari Jumat. Duduk kita di atas kubur dengan membaca surah Yasin, maka Allah mengampuni dosa lawan kita. Dan kedua, mencatat sebagai anak angkat lawan kita. Mana berpahala, mana jadi hukum kita ini, maka mana
Bila dua sudah meninggal, akhirnya dia ada apa rata, apabila sekok aja. Dan yasin kubur sini orang nama ziarah di kubur orang tuanya salah satunya atau keduanya di hari Jumat membaca yasin, maka Allah mencatat orang itu bakti dengan orang tuanya dan diampuni dosa-dosa. Fadilatnya, keistimewanya. Tidak bisa dulu kalau naik. Kalau naik itu, apabila hari Jumat, kuburan sama datang kami kuburan deh. Orang kami dia kayak hari raya tak? Kayak hari kami tahu itu di sini kami lahir. Itu tradisi sudah kalau naik itu. Bilanya hari Jumat. Orang yang rame di kuburan, ada kita di pasar yang rame di malam Jumatnya itu kuburannya itu kumpul orang. Jadi apabila ada mamanya tak atau kurang, kita kasih tahu berita. Sebab kalau kita itu masih cemburu berita pada sahabat bukan. Apabila kita sudah meninggal, di mana dalam sana makamnya sangat luar biasa. Acaranya sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang hajat, sembahyang isya, makanan, silaturahim. Jadi malamnya silaturahim lawan itu, siangnya Jumat lawan maghrib. Itu rata-rata itu. Nah, nositoan apa? Tapi ya negara Islam kan, jadi namanya. Jadi orang berjual hamba namanya apa? Iya dah, orang bagus kita mau apa? Kenapa ya? Intinya selama kampung itu masih hidup, ada amping berjalan, banyak berzikir, karena kita sepindah, pokoknya mendoakan bagi kurang bapak berzikir dari pahalanya itu dapat nanti dalam hidup. Jadi jangan misalnya dia ada tahu orang mana, orang tadi kalau jangan rajin mengambil jangan rajin mengambil kambang-kambang orang itu. Karena pokoknya di rumah ada manfaatnya. Jangan diambil-ambil, minta ajaran sahabat. Nah, dan mandi dia rumah. Mandi biar aja Kamis. Ada memang apa pas Jumat kita mandi. Kayak ini tuh apa yang situ sahabat apa namanya? Abang. Jadi makin bercahaya, makin berada. Ada bukti Arab pokoknya. Bisa kumpul itu kan ada, bisa kumpul itu ada. Zaman waktu bersamaan aja umur sidin saya aja dulu. Itu mau ada kali benar hanya diakan. Bukan kali benar, aku gampang aja diakan. Masih ada basah ada diakan. Bilang pada ayat tadi sabdanya lagi bukan saya banyak juga itu orang banyak kan orang pada maksud dia bukan kan seberapa jarak ada itu banyak ya maaf ya ini bukan itu belum ada masalah orangnya kan dia ini bagian kita mau ada tempat aja untuk kita di dia itu mah ya itu ada hadisnya baca yasin. Ada bisa ngejeser apa? Ada bisa apa bisa? Baru rumah padir kita aja. Berdoa ya Allah, apa urun kasihani sidinna, mengasihi urun kenapanya ya Allah sayangi, ampuni dosa-dosa sidinnya. Awal kita sembahyang kita sembahyang ya berdoa kita. Ngejeser tidak bisa kan? Ya Allah. Bisa juga. Nah, kalau kita huruf nyaranya, Allah bisa aja aja di sini. Ya masuk bayi lah, mengirim orang aja sih. Dan Tuhan apa banyak hafalan dari kawan kita kumpul dan jadi dia dari yang sampai dari ingat
umurnya di akhirat hari penambahan. Aku bertanya, mengapa? Jibril menjawab, sesungguhnya Tuhan Azza wa Jalla membuat wadi atau lembah di surga, dan yang diumpamai dari kasturi, diuapi dari kasturi putih. Apabila hari Jumat, apabila Jumat Allah Ta'ala turun dari ilmiyin atas kursinya, maksudnya dari kebesarannya, lalu Tuhan menampakkan bagi mereka itu sehingga mereka melihat kepada wajahnya manusia maha mulia. Nah, kita melihat Tuhan itu memang hari Jumat, hari kiamat. Dan Jumat di surga pun hari Jumat itu hari yang paling hebat yang ada di dunia juga. Makanya hari Jumat itu adalah hari di mana orang ahli surga melihat Allah. Hebatnya dan Nabi kami disuruh kan disuruh dan mereka disuruh dipakukan Jumat itu. Jadi jangan Nabi agar apa kami dapatkan bagi ibadat dan bagi tadi tidak supaya Jumat kemudian memperbanyak ibadat apa kami dapatkan dari Jumat kami itu ujar malaikat berdoa engkau berdoa beribadah berdoa di hari Jumat maka Allah memberi lawan engkau apa yang sudah dibagi Tuhan dan yang belum dibagi itu apa di nanti akan diberikan pulang kita bagi kemudian pulang engkau berlindung daripada segala macam perkara nyaman maka Allah Ta'ala menjauhkan sesuatu yang ada bagus kalau kita kurang beribadah di hari Jumat itu yang baik-baik diberi dan ditambahi yang kata baik-baik dijauhkan dan ada di paparan pada sekali. Nah jadi ibadah hari Jumat dan Nabi SAW bersabda Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi sebagai tambahan yang kita katakan untuk memuliakan hari Jumat pada Jumat memang waktu yang memang dimuliakan oleh Allah dan diberikan kepada orang yang diberi kesempatan Jumat itu kemuliaan Jumat daripada menjadi orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah dan memakai iman dan Islam kita selalu menambah dan memakai dan diselamatkan dan menerima segala macam kebaikan yang sudah Tuhan diberikan kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni manusia yang akan muslim menjauhkan kita dari segala macam kemasukan dan dosa dan menyebutkan murkanya kepada kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita segala keluarga orang panjang dan pada segala afiat apa kepada keluarga dan selalu berikan kita banyak harapan dan berkah di tempat-tempatnya dan dijadikannya kita sebagai kekasihnya sebagai makhluk unik lainnya jadi seperti hamba yang sholat dan sesudahnya dari orang banyak dikatakan bahwa sholat itu suka berbeda memberi syafaat kepada yang lainnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita segala kesabaran apa-apa yang kita harapkan dan kita akan menjadi saudara juga kami dijaga dan terusnya perkaraannya dan menjadikan sekampung kita dan kita negara kita jadi aman dan memang senjata berbakat selalu diangkat dihilangkan diusirkan segala macam dalam musibah penyakit ada terjadi dengan Allah dan biar Al-Fatihah. Allah jadi malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami sampaikan bahwa hasil pengumpulan sampai pada hari ini berjumlah 5.750.000.
Kemudian dah. Beneran?